Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argaliana Tapraja dengan NIM 21102011000. Di sini saya akan membuat video tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam untuk memenuhi tugas akhir Islam dalam Iptek. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar. Secara kodrati, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung melakukan hubungan biologis guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia setiap kelahiran, terutama kelahiran itu merupakan kelahiran yang tidak direncanakan karena faktor kemiskinan, kecelakaan, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang menggugurkan kandungannya setelah embrio atau janin bersemi dalam rahimnya. Eric Eklom menyebutkan setiap tahun sekurang-kurangnya 35-55 juta perempuan menggugurkan kandungannya dengan jalan aborsi. Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu. Nama aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur, keguguran, pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau berat janin sebelum mencapai 1000 gram. Dalam pengertian yang lebih luas, aborsi adalah rusak atau dirusaknya kesuburan telur atau janin. Dalam istilah fikih atau hukum Islam, untuk menyatakan tindakan aborsi, para ulama menggunakan kata-kata ishat, ilha, dan inzal. Kata-kata itu disebutkan oleh Dr. Abdullah Fair Abdul Al-Muhsin Al-Toriki mengandung pengertian yang berdekatan. Dengan demikian, salah satu di antaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi. Aborsi dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi tersebut dapat hidup di luar rahim. Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan aborsi adalah menggugurkan anak yang berada dalam kandungan. Ahli medis menyebutkan termasuk aborsi bila keguguran itu terjadi dengan disengaja ataupun tidak disengaja, sedangkan ahli hukum hanya mengkategorikan aborsi bila terjadi dengan disengaja atau digugurkan, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan aborsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya embrio atau janin yang merupakan hasil perbuatan antara sperma dan ovum di dalam rahim. Yang kedua yaitu keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alamiah. Yang ketiga yaitu keguguran itu terjadi ada kalanya dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan. Jenis-jenis aborsi. Secara garis besar, aborsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aborsi spontan atau abortus spontanus, yaitu aborsi yang tidak disengaja seperti karena kecelakaan atau penyakit, dan kedua aborsi buatan atau abortus provocatus. Pada jenis kedua, abortus provocatus ini terbagi lagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama yaitu abortus artificialis therapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si ibu karena misalnya seperti penyakit berat. Yang kedua yaitu abortus artificialis criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis, melainkan semata-mata untuk menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak dihendaki. Faktor-faktor penyebab
terjadinya aborsi. Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi, yaitu yang pertama atas dasar indikasi medis seperti guna menyelamatkan ibu karena bila dilanjutkan kehamilan dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, dan guna menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani bila janin dilahirkan. Yang kedua yaitu atas dasar indikasi sosial. Contohnya seperti yang pertama, karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau usaha dalam mencegah terjadinya kehamilan. Yang kedua, karena mereka sudah menemukan dokter atau dukun yang bersedia membantu mereka untuk melakukan aborsi. Yang ketiga, karena kehamilan terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib. Yang ketiga yaitu karena kesulitan ekonomi, sedangkan atau tidak diinginkan atau terjadi di luar dugaan. Yang terakhir karena kehamilan terjadi akibat perkosaan, kendati pun kejadian tersebut di luar kehendaknya dan ia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang aborsi, yaitu terdapat pada surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi Qul ta'alau adlu ma'arrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha mando dahara minha wa mabadan wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq dalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Artinya yaitu, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkanmu kepadamu agar kamu mengerti. Akibat aborsi. Pada pembahasan di atas dijelaskan bahwa aborsi ada kalanya dilakukan dengan bantuan ahli medis, dukun, bahkan ada kalanya dilakukan sendiri. Aborsi yang dilakukan bukan oleh ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan akibat negatif yang dapat menimbulkan komplikasi bahkan kematian. Cara pencegahan terjadinya aborsi yang pertama melalui upaya hukum atau tindakan konstitusional. Cara ini dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan UU mengenai abortus. Mengingat di Indonesia abortus sudah diatur dalam KUHP, sungguh pun pengaturannya bersifat kaku dan ketat. Maka upaya yang perlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar hukum. Ini dapat diusahakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya. Cara yang kedua yaitu melalui gerakan sosial keagamaan. Dalam hal ini, peran kaum ulama dan para dai sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tindak kejahatan yang kejam, karena perbuatan itu tidak hanya dapat sanksi di dunia, tetapi di akhirat kelak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kesimpulannya yaitu dalam Islam keberadaan nyawa pada janin ikut menentukan kondisi hukum. Ahli hukum Islam sepakat bahwa haram hukumnya bila melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin atau janin telah bernyawa.
Namun, mereka berbeda pendapat pada hukum aborsi sebelum ditiupnya ruh. Dalam hal ini, ada 3 pandangan. Yang pertama, haram secara mutlak. Yang kedua, melihat tahapan penciptaan untuk menetapkan haram dan tidaknya. Dan yang terakhir, memperbolehkan pada tiap tahapan. Namun, mereka berbeda pendapat pada hukum aborsi sebelum ditiupnya ruh. Dalam hal ini ada 3 pandangan. Yang pertama, haram secara mutlak. Yang kedua, melihat tahapan penciptaan untuk menetapkan haram dan tidaknya. Dan yang terakhir, memperbolehkan pada tiap tahapan. Yang kedua, kesimpulan yang dapat diambil dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa wanita yang mengandung atau aborsi provocarus medicalis dibolehkan melakukan aborsi.